Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuatkan tutorial untuk PowerPoint. Nah, seperti sebelumnya kita lihat dulu PowerPoint-nya, hasilnya seperti ini ketika dipresentasikan. Jadi di PowerPoint kali ini banyak sekali fitur-fiturnya. Yang pertama itu adalah penggunaan animasi seperti yang barusan terjadi. Itu tanpa kita klik itu animasi akan berjalan sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bahas sekarang. Nah, pertama silahkan dibuka presentasinya. Nah, di presentasi, di file PowerPoint yang sudah jadi, seperti ini. Sebelum memulai slide-nya, pastikan di transition. Di tab transition ini, on mouse click ini jangan sampai tercentang, karena ketika pertama kali membuat otomatis ini akan tercentang. Jadi kenapa kok jangan sampai dicentang? Karena nanti ketika slide ditampilkan, ketika Anda mau klik kiri ataupun enter, itu akan berlanjut ke slide selanjutnya. Agar tidak seperti itu, ini jangan sampai dikasih centang. Oke, selanjutnya adalah pemberian animasi. Animasi seperti yang mungkin sudah banyak yang tahu pemberian animasi. Di sini ada pilihan add animation. Silahkan dipilih animasi seperti apa yang diinginkan. Cara agar terputar sendiri atau terplay sendiri seperti tadi itu adalah ini. Pastikan munculkan animation panelnya. Animation panelnya dimunculkan. Di sini ada history urutan dari animasi. Ketika ingin membuat animasi itu bergerak secara otomatis, silahkan diklik after previews atau with previews. Apa bedanya? Kalau start with previews, jadi misal di sini kan ada dua animasi. Itu berjalannya akan bersamaan. Sedangkan untuk start after previews itu bergantian sesuai urutan. Tandanya seperti ini. Ketika kuningnya berbeda mulai durasinya, ini berarti sudah bergantian mulainya. Sekilas seperti itu untuk penggunaan animasi. Lalu kemudian kita kembali ke slide-nya dulu. Slide. Oke. Kemudian kita klik. Akan muncul seperti ini. Seperti sesuai yang saya jelaskan tadi. Kenapa kok langsung otomatis itu tadi? Karena saya pilih opsinya start after preview, jadi bisa bergiliran. Kalau pilih start with preview, nanti tiga bendera ini akan naik bersama. Kita lanjutkan ke berikutnya. Saya suka model presentasi seperti ini karena ketika pemilihannya ngeplay ataupun nanti mempelajari, itu kita bisa memilih langsung dari mana. Jadi nggak perlu next terus kemana nyari, tidak perlu. Jadi tinggal pilih saja babnya, terus kemudian subbabnya apa, tinggal pilih. Otomatis
tinggal pilih. Nah, caranya bagaimana cara membahas seperti ini? Nah, saya kasih opsi berikutnya sama sebelumnya. Oke, kita kembali ke file. Nah, ke file apa namanya ini? Ke file PowerPoint-nya. Nah, untuk cara seperti tadi itu ada beberapa hal yang harus dipahami. Pertama, ketika ingin membuatnya, oke, kita buat file baru dulu. Oke, kita buat file baru. Oke, hal yang perlu diperhatikan pertama adalah Anda harus memahami materi yang akan Anda sampaikan. Jadi seperti yang tadi saya berikan contoh itu adalah tentang kegiatan pembelajaran, ada bab-babnya. Yang perlu diperhatikan pertama itu judul. Nah, nanti untuk tampilan sebagai sampulnya. Yang kedua, bab-bab yang ada di dalam materi Anda, atau kalau nggak bab ya mungkin kayak seperti Pancasila itu kan ada 1, Tuhan Yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia. Nah, seperti itu kan. Nah, itu harus paham karena nanti berpengaruh. Oke, kita ambil contoh materi tentang pengamalan dari sila-sila Pancasila ya. Oke, yang pertama, nah, setelah membuat dokumen baru, pastikan layoutnya. Nah, layoutnya pastikan yang blank saja. Karena apa? Lebih leluasa. Nah, setelah itu, silakan buat template-nya. Bagaimana maksudnya template? Ya seperti tadi. Nah, template itu seperti maaf. Nah, template itu seperti saya contohkan. Nah, ini seperti ini, tempat mengatur tulisannya ini, template ini. Oke, paham ya? Nah, silakan buat desain template sekreatif Anda, sekreatif mungkin. Nah, jika ingin mengikuti seperti punya saya ya berilah kotak di sini, kemudian pilih. Oke, nah, karena kita nanti akan presentasi tentang nilai-nilai pengamalan nilai sila-sila Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu Pancasila itu ada 5, jadi kita buat kotak yang kelima, ada 5 kotak. Oke. Nah, kira-kira seperti ini tindakan kasarnya. Bentuk kasarnya seperti ini. Nah, pastikan nanti sekreatif mungkin. Nah, di sini ada sila. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, seperti itu ya. Seperti ini. Terus agar lebih menarik bagaimana?
kita ganti modelnya. Nah, ini aduh stylenya ini. Oke, kita ambil warna biru saja. Terus kemudian pastikan untuk yang digunakan untuk menulis ini nanti warnanya cerah. Shape fill-nya diganti biru muda. Oke, nah, seperti tadi. Terus kita kasih tempat judul. Judul materi apa ini tadi? Pengamalan sila Pancasila. Sila-sila Pancasila. Oke, seperti ini. Nah, jadi ya template-nya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan slide. Nah, sesuai jumlah Pancasila. Nah, anggap saja kalau materi kamu banyak, materi Anda banyak, itu anggap saja babnya, subbab, bab atau subbabnya. Pertama utamakan buat bab dulu, kemudian baru diisi subbab. Jadi tidak runtut bab 1 diselesaikan dulu, bab 2 diselesaikan dulu, bab 3 diselesaikan dulu, tidak seperti itu. Nah, jadi bab 1, bab 2, bab 3, kemudian nanti subbabnya, subbab dari bab 1, kemudian subbab dari bab 2. Oke, kita buat sesuai Pancasila, yaitu ada 5 slide. Nah, pastikan yang ini kehitung yang ke-1, yang pertama. Jadi kita tinggal buat 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, setelah itu klik ya, klik ini, kemudian klik kanan. Setelah itu hyperlink ya, hyperlink, kemudian taruh di ini, place in this document. Jadi di dokumen Anda akan meletakkan di dokumen ini. Sebelumnya pasti sudah tahu kan hyperlink itu apa, yaitu seperti tombol-tombol yang saya contohkan tadi. Ketika diklik akan menuju kemana. Nah, kita taruh di slide 1 ini. Jadi sila pertama nanti kita akan menuju ke slide 1. Oke, kemudian yang nomor 2 hyperlink menuju ke slide 2. Langsung kotaknya saja ya, langsung shapes-nya saja, biar hurufnya tidak berubah warna. Karena seperti link-link internet, untuk menandakan bisa diklik itu kan harus menuju, harus berwarna itu linknya. Tunggu sebentar. Hyperlink 4 ke 4. Oke, kemudian 5 ke 5. Nah, setelah selesai, nah, silakan blok semuanya atau langsung ketik Ctrl A, kemudian format, jadikan grup. Nah, apa? Karena nanti ketika pindah-pindah, nah, tidak bergeser-geser. Nah, jadi gesernya langsung satu paket. Oke, nah, setelah itu kita copy, Ctrl C, kemudian langsung menuju slide selanjutnya, Ctrl V, berikutnya Ctrl V, berikutnya Ctrl V, berikutnya lagi Ctrl V. Nah, selesai. Nah, terus bagaimana cara membedakan kalau kita ada di slide ke-1, slide ke-2, slide ke-3? Nah, kita kalau tadi kan saya hitamkan. Nah,
Kalau di sini, nah langsung saja diklik, nah sampai muncul seperti ini. Kemudian ubah saja warnanya jadi hitam atau jadi putih. Nah, jadi hitam. Maaf, ini di slide 5. Slide 5 nanti ya, ada sila kelima. Nah, di sila pertama, nah yang kita hitamkan adalah angka nomor 1. Kemudian di sila yang kedua, yang kita hitamkan adalah kotak angka nomor 2. Di sila 3 yang kita hitamkan adalah kotak di sila ketiga, dan seterusnya ya. Oke, selesai. Nah, kemudian kita coba tes. Sebentar, saya coba tes. Oke, saya coba tes. Ini berarti kita nanti akan ada di sila 1. Kemudian kita lanjut ke sila 2. Nah, sesuai yang saya jelaskan, ketika diklik ini nanti ini tadi menuju ke slide yang kita tuju. Terus kenapa kok warnanya bisa berubah, ikut berubah? Itu karena kita di slide itu kita ubah warnanya. Nah, seperti itu. Bisa kembali ke sila 1. Oke. Oh ya, ini tadi saya lupa. Ini tadi saya lupa transitionnya belum saya matikan. Kita matikan dulu, mouse kliknya kita matikan. Nah, oke, langkah keduanya sudah selesai. Jadi kita sudah memberikan rumah masing-masing dari isi bahan. Lalu kemudian bagaimana? Kita buat lagi agar lebih simpel. Nah, kita buat lagi. Nah, seperti ini. Kita ada pertama bunyi. Ini yang saya maksud ke seksi subbabnya. Nah, pertama ada bunyi. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian contoh pengamalan. Nah, jadi masing-masing di masing-masing apa tadi? Di masing-masing halaman nanti akan ada dua ini, bunyi dan contoh pengamalan. Oke, langsung kita copy saja, copy, paste, 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 paste. Oke, karena semuanya sama kita gunakan seperti itu. Tapi ketika antara bab 1 dan bab 2 itu tidak sama, jangan gunakan seperti itu. Ketika sudah selesai mengatur babnya, pastikan
bab 1 selesai, ganti ke subbab. Nah, terus langkah selanjutnya seperti apa? Nah, langkah selanjutnya sama seperti kita membuat rumah untuk tujuan dari tombol 2 ini tadi, yaitu membuat slide baru. Nah, setelah itu, karena di sini hanya ada dua opsi, nah, kita Ctrl A, kita jadikan grup dulu ya, biar tidak kocar kacir. Format grup. Nah, kita copy. Belum sebelum copy kita arahkan dulu hyperlinknya. Nah, hyperlink bunyi kita akan menggunakan di slide ini, pastikan slide pertama. Nah, seperti yang terkuning ini, nah, tandanya berarti kita akan gunakan slide pertama. Nah, bunyi. Terus kemudian contoh pengamalan kita gunakan kita arahkan ke slide 2. Nah, masih kosong. Setelah itu baru kita copy semuanya. Nah, Ctrl C, kita arah ke 2, Ctrl V. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita sudah selesai. Nah, pertama kita atik yang ini dulu, yang bunyinya. Kita buat kotaan di bawahnya, terus kemudian kita putihkan. Nah, warnanya diputih. Kemudian kita ketik dengan tinta warna hitam. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, setelah selesai kita menuju ke slide 2. Disamakan aja ya, berarti ini kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V, dan tinggal mengopaskan. Nah, kemudian kita ganti. Seperti apa contoh pengamalannya ya? Seperti sholat, kemudian beribadah, dan lain-lain sesuai yang Anda tahu. Setelah selesai, nah, berarti untuk sila pertama sudah selesai. Kita lanjut ke sila 2. Oh ya, maaf, kenapa ini tadi kok langsung menuju ke materi sedangkan pembukaannya tidak. Nah, karena saya lebih suka membuat pembukaan itu di akhir, jadi kita fokus ke materi dulu, baru kita kreatifkan di animasinya. Nah, untuk yang kedua sama seperti di sila pertama tadi, kita buat slide di bawahnya. Setelah itu hyperlink bunyi. Nah, hyperlink ke slide ini kan slide 3, jadi kita arahkan ke slide ke 3. Kemudian contoh pengamalan kita hubungkan ke slide ke bawahnya, yaitu slide 4 yang masih kosong. Setelah itu Ctrl A, kita jadikan satu grup. Setelah itu baru di copy, Ctrl C, slide baru, Ctrl V. Nah, setelah itu kita ambil ininya, karena ukurannya biar sama ya, jadi nggak usah buat kotak lagi. Ambil yang sudah ada, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, ini kita bawahkan, geser ke bawah. Nah,
sila kedua seperti apa? Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab pakai B ya. Oke, setelah selesai kotaan ini kita copy lagi, Ctrl C, terus kita menuju ke slide 4 di contoh pengamalan, Ctrl V, ini kita geser ke bawah, nah tepat di bawah contoh pengamalan. Oke, cara seperti itu, secara garis besar yang bisa dicontoh. Terus hasilnya gimana? Oke, kita coba hasilnya. Oke, seperti ini ya hasilnya. Oke, ini tadi kita masih di sila ke-1, yaitu di slide pertama tadi kan bunyinya sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Dan contoh pengamalan, kita klik. Nah, contoh pengamalannya seperti ini. Nah, terus kemudian kita lanjut ke sila kedua, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalan seperti apa? Nah, silahkan diisi sendiri. Nah, ketiga, keempat, begitu seterusnya. Seperti itu tadi cara pembuatannya. Oke, saya rasa hanya seperti itu saja tutorialnya. Silahkan dikembangkan lagi secara kreatif. Berapa menit punya videonya? Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.